Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Fa ya ayyuhal ikwan, wahai sekalian saudara-saudaraku, ittabahu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum bitaubati. Wahai sekalian sahabat-sahabatku, wahai sekalian murid-muridku, kata beliau, perhatikanlah Allah, bersegeralah kalian untuk selalu magfirah, mencari ampunan Allah, mir rabbikum bitaubah, yaitu dengan cara taubat. Magfirah itu isim magfiratun, atau meminta ampun, atau meminta ampunan. Meminta ampunan itu ada dua. Satu, meminta ampunan itu dengan ucapan kita, seperti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita bertobat, menyesali perbuatan kita, an-nadam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, taubat itu ada 3 syarat sampai 4. Yang pertama menyesali, yang kedua ingin tidak lagi mengerjakan perbuatan itu, 1, 2, 3. Nah, ketiga, agar berniat menyesali, tidak lagi. Kemudian yang ketiga mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang keempat, kalau dosa itu dosa dengan manusia, maka meminta maaflah kepada manusia. Itu taubat versi umum syariah agama kita, johir. Pada batin, ampunan itu bisa kita temukan di mana-mana saja. Seperti ketika engkau melihat ada hewan yang kelaparan, engkau beri makan, lalu engkau berkata, ya Allah ampuni aku ya Allah, maka itu termasuk juga meminta ampunan. Seperti engkau berbakti kepada ibu bapamu, maka saat kita berbakti kepada ibu bapak, maka saat itu ampunan Allah datang kepada kita. Jadi niatkan aja berbakti kepada Allah itu mendapatkan ampunan kepada Allah. Waktu-waktu yang terdahulu saya sampaikan, jangan melihat kekurangan orang tua. Lihat saja orang tua itu adalah hadrat yang dihadirkan Allah kepada kita, perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila melihat orang tua itu sudah melihat Allah taala dah. Wah, ini kan, ya kah? Nah, tapi dalam arti hiperbola lah, hiperbola itu kiasan, yaitu sifat-sifat adanya kebesaran keagungan Allah. Jadi taat. Bila kita sudah taat kepada Allah kepada orang tua, maka pintu ridho dari Nabi SAW akan terbuka bagi kita. Mudah-mudahan pian mendapat mimpi dari Nabi SAW. Bagi pian yang orang tuanya sudah meninggal dunia, datangi kubur sidin, karena saya Abdul Qadir Jalani mengajarkan juga
fajiaratukum bijiaratikum, untuk selalu berziarah. Fa'alaikum bijiaratil kubur, hendaklah kalian berziarah ke kubur. Bila orang tua pian, kakek pian, nenek pian datangi, penderi sidin. Maksud penderi ini doakan mereka, tidak bisa mendoakan mereka, tidak hafal doanya, tidak apa-apa. Surah Fatihah apalagi kalau lah, hadiahkan non sidin. Hadiahkan non mereka, bacakan hadiahkan mereka. Hakikat amal itu adalah sedekah. Sedekah itu tidak hanya uang, tapi sedekah itu juga adalah amal perbuatan atau yang disebut dengan amal soleh. Wasari'u, bersegeralah kalian mendapatkan ampunan Allah di mana saja, bitaubati, dengan ucapan taubat ataupun dengan perbuatan laku seperti itu. Fadkhulu fit tariqi, maka masuklah engkau kepada jalan Tuhanmu. Warji'u, kembalilah ila rabbikum, kepada Tuhanmu. Ma'ahajihil kawafilir rohani, bersama kawafil kapilah-kapilah rohani. Nah, bersama kapilah rohani. Kapilah rohani apa? Bila pian sudah mau duduk di sejadah, membaca zikir, atau di waktu santai, pian mengambil tasbih, pian mengingat Allah, mengucapkan subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, Allahu akbar, maka saat itu pian sudah berada di makom kawafir rohani. Kawafil artinya, kawafil itu apa? Kapilah rohani. Maka orang itulah yang sudah mendapatkan perhatian penduduk langit, kata Nabi. Penduduk langit sudah memperhatikan pian. Kalau penduduk langit ini sudah memperhatikan, doa mereka itu adalah para malaikat. Para malaikat ini tugasnya apa? Mendoakan kepada Allah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengisahkan tentang orang yang mengucap zikir kepada Allah adalah maka keluarlah dari mulut mereka, pipamihi, dari mulut mereka itu uhdur, burung yang berwarna hijau, tairul uhdur, burung yang berwarna hijau, yang naik ke langit, sampai ke langit, sampai ke aras. Dia berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhan, ampuni orang yang membaca kalimat itu, ampuni orang-orang berzikir, ampuni orang-orang baca wirid itu. Jadi ada reaksi selain kita, bacaan kita sendiri bereaksi di aras sana, dan itu didengarkan malaikat. Malaikat pun mengaminkan, mendukung juga untuk Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang itu. Subhanallah, ini yang harus kita ketahui. Soal rezeki itu gampang. Ini kafilah rohani. Pan qarib yanqati tariq wala yujadu rafiq ila zalikal alam. Maka sebentar lagi engkau akan menemui kematianmu. Ketahuilah, tidak ada yang bisa berkata kematian itu jauh kecuali amat dekat pada diri. Betul. Tidak tahu mati ini, tidak tahu muda, tidak tahu tua, dia datang sendirinya di kampung halaman kita, bahkan di rumah kita, bahkan sekeguringan kita. Subhanallah, dia merenggut orang-orang yang dikehendakinya. Karena kita tidak tahu, maka kata Syekh, kematian itu amat dekat kepadamu. Karena itu pahamilah tentang alam, suatu alam yang lain selain alam dunia ini. Pamajina bitankiyati hajihid dunya ad-daniyatil qarabiyah walinaqa bil muhimmati nafsaniyatil qabisah payan biukum alaihi salatu wassalam la li ajlakum munjarun makmumun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gummi li ajli ummati alladzina fi akhir zaman. Ketahuilah, kata Syekh, kita datang ke dunia ini bukan ingin menguras habis kesenangan, segala kesenangan di dunia ini, karena kita tidak akan pernah mampu. Karena keadaan dunia ini sebenarnya, keadaan alam semesta ini adalah sangat rendah sekali, memusingkan kalian. Kalian akan mengejarnya, kalian tidak akan bisa juga mengejarnya. Betul. Yang mengejar kekayaan tidak juga kaya. Sampai sekarang Sidin bersepeda aja. Tok juga sudah kuning mengejar kekayaan ya Sidin, kada sing kaya-kaya. Ya lah, berikhtiar macam-macam. Nyatanya yang kaya itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Yalah. Orang kaya dibantu Allah, orang miskin berarti dibiarkan Allah tidak kaya. Itu bahasa yang tepat ya. Bahasanya adalah orang kaya dikayakan Allah, orang miskin berarti dibiarkan Allah, ya kan? Tidak dikayakan Allah. Jadi orang miskin itu karena kita juga miskin, karena kita aja miskin, karena Allah tidak membantu. Kalau Allah membantu pasti kaya. Nah, itu cara berpikirnya. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengatakan makmumun, dengan kesedihan beliau, seperti sabda beliau, sedihlah aku pada umatku ini, yaitu pada akhir zaman, yaitu umat Rasulullah hanya mengejar rezeki banyak, mengejar rezeki dikejar-kejarnya,
sampai dia lupa kepada akhiratnya. Lupa akhirnya kepada akhiratnya. Karena mengejar kekayaan aja, kaya aja dikejarnya, amalan, bilang amalan, cariin khusus saja amalan. Berburu amalan, mencari supaya banyak rezeki. Ya Pak. Berburu amalan, Kitab habis kitab dibaca yang mana banyak rezeki. Padahal minta rezeki itu persoalan gampang. Tidak perlu pian serius mengamalkan amalan rezeki itu sampian bisa menjadi banyak rezeki. Asal tahu rasanya. Lalu bagaimana supaya tawadu kita dan tawajuh kita, tawajuh ini tujuan kita kepada Allah tetap mencari ridha Allah, jangan tersilau oleh rezeki dan duniawi ini. Nah, ini penting bagi orang makom yang kedua, makom kawas, insyaallah. Nah, minggu kemarin sudah disampaikan oleh Syekh bahwa yang diperhatikan olehmu adalah sekarang ilmu batin. Ilmu zahir sudah kita pelajari, umum sudah belajar. Ilmu zahir syariat. Kayak mana tata cara sholat, tata cara wudhu, bagaimana cara berpuasa. Bisa aja kalau semuanya sini sudah berpuasa kelak. Pernah kalau puasa pernah ya lah. Pernah ya lah, rancak aja puasa sudahlah. Nah, artinya sudah mengerti toh. Enggak usah lagi dipelajari. Yang dipelajari adalah batinnya sekarang. Batin dari syariat namanya ma'rifatullah. Namanya adalah ma'rifatullah. Ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin ialah beliau mengatakan yang hari inilah bukan kemarin. Min istima'ihima ilmul hakikah kama qala Allah Ta'ala marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzagun la yabghiyan. Bertemunya dua lautan, ada air tawar dan ada air asin, maka disitulah engkau selami antara zahir dengan batin. Bainahuma barzagun, di antara keduanya ada dinding. Dinding itu tidak bisa ditembus, la yabghiyan. Maka itulah kenapa kita belajar ma'rifatullah, karena kita ingin menembus dinding itu supaya diketahui bagian di dalam daripada lapisan syariat itu. Subhanallah. Itulah yang dikenal orang dengan ilmu hakikat, atau dikenal orang dengan ilmu ma'rifatullah. Nah, wa ila pamajarradu ilmu zahir la tahsilul hakikah wa la yasilu ilal maksud. Maka kosonglah ilmu zahir itu, tidak mencapailah dia pada ilmu hakikat. Bagaimanapun pian belajar sampai ke Mesir, sampai ke Makkah, Madinah, mana saja, sampai ke atas langit, kalau ilmu zahir saja yang pian pelajari 10, 20, 30, 40 tahun, pian tidak akan ketemu ilmu yang di dalamnya. Maka demikian jugalah kepada Allah, tidak akan ketemu kepada Allah, tidak akan bertemu kita dengan Allah, tidak akan kita mendapatkan ridho Allah kalau hanya menggunakan alat ilmu zahir saja. Maka diperlukan ilmu yang kedua, namanya ilmu batin. Wala yasilu ilal maksud, maka semua itu tidak akan pernah mencapai maksud. Wal ibadatul kamilah, sekalipun ibadah yang sempurna. Jadi pian beribadah, sempurna ibadah pian, tidak akan pernah mencapai juga, karena ada satu hakikat yang masih belum pian ketahui, yaitu ilmu ma'rifatullah atau hakikat. Allah berfirman, kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai liya'rifuni, ialah untuk mengenalkan aku, kata Allah. Beribadah itu untuk mengenal Allah. Beribadah itu untuk mengenal Allah. Kemarin sudah saya sampaikan apa beda mengetahui dengan orang yang mengenal. Dengan ini Pak Agus. Ini Pak Agus kah? Pak Agus namanya lah, Pak Agus. Pak Agus. Ini Pak Haji Sahmin. Saat ulun sampaikan ini pian sudah tahu. Ini adalah Pak Agus, ini adalah Pak Haji Sahmin. Ini guru Haji Sahmin, ini guru Agus. Nah, tuh tadi itu guru siapa namanya itu? Guru Khair kah? Guru siapa? Guru Rusdi. Nah, Guru Rusdi. Kenal kalau pian? Tahu kalau pian sudah? Tahu. Tapi pian kenal lah dengan mereka ini. Tidak kenal dengan mereka. Pak Haji Samin, anak Sidin berapa ikong? Kada tahu kita, kada kenal. Jakanya kita rancak lawan Sidin. Yalah. Tinggal di samping rumah Sidin, tahu Sidin, bini Sidin tahu, ya lah.
bila melihat bini Haji Samin ya pian. Itu berarti pian sudah kenal. Begitulah tahu dan kenal itu. Tahu itu berarti hanya permukaan jahil. Seperti kita mengenal Allah. Tapi hanya tingkat ilmu. Di tingkat ilmu aja mengenal Allah. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Tahu sudah kita tuh. Tapi di tingkat ilmu masih, bukan di tingkat irfan. Irfan itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Padahal Allah berfirman, kamu itu kami ciptakan tidak lain untuk mengenalku. Bagi orang awam artinya liya'budun itu artinya orang awam. Bagi orang awam artinya adalah menyembah Allah. Tapi bagi orang khawas dan khawasul khawas yang sudah masuk ke pintu ma'rifatullah, makna liya'budun itu artinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Di dalam hadis, nah sebentar, paman lam ya'rifhu kaifa ya'buduhu. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, bagaimanakah mereka beribadah sesungguhnya? Ayo, saya Abdul Qadir yang mengkritik kita ini. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana sih ibadah kamu? Kok kamu bisa beribadah padahal kamu tidak mengenal Allah? Subhanallah. Coba orang tidak mengenal Allah salatnya. Salat Allahu Akbar. Bayang. Habis sembahyang dia merasa sudah melaksanakan salat dikerjakannya sendiri. Orang khawasul khawas atau orang khawas seperti Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kamu sholat itu bukan pekerjaanmu, tapi pekerjaan Rasulullah. Kemarin sudah dipadahkankah? Semua ibadah-ibadah kita ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Semua ibadah kita, sholat itu siapa yang mengajari? Rasulullah. Haji, apa aja ibadah itu kita? Rasulullah. Adalah aku kita? Tidak ada aku kita. Atau dengan bahasa Al-Quran, illa rahmatim minallah, kecuali karena rahmat Allah. Jadi kita mengerjakan sholat itu balillah yamunnu an hadakum lil iman, karena semata-mata karena dorongan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengerjakan sholat. Jadi kalau ada orang tidak mengerjakan sholat itu karena tidak ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Beruntunglah orang-orang yang sudah dapat mengerjakan sholat. Maka ketika kita sadar bahwa perbuatan yang kita kerjakan sholat ini ada dorongan dari Allah, maka akhirnya kita sadarlah semua ini bukan hebat yang kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asobaka hasanatin paminallah. Apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, apapun kebaikan yang kamu lakukan, semuanya tidak lain karena anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makom kedua, Pak. Bila pian kawa sudah memahami ini, makom kedua pian sudah. Itu ma'rifatullah sudah mulai masuk. Ma'rifatnya di mana? Ma'rifatnya di mana? Paham adanya kudrat iradat Allah pada dirinya. Paham, mengerti ada kudrat. Kudrat itu sipatkah, namakah? Sifat daripada sifat 20. Iradah sifat enggak? Sifat kudrat dan iradat termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa namanya? Sifat maknawi. Makanya disebut oleh ulama sifat maknawi. Sifat maknawi itu apa? Sifat yang menjelma di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada di lingkungan kita, tapi ketika kita tilik, lihati, tidak kelihatan. Wah, ya lah, maknawi. Yalah. Kadang-kadang kita merasa hebat. Contoh, bayi meloncat di situ aja jar kawaya kok. Memang biasa kita meloncat di arah ke sana bisa, tapi hari itu entah kenapa kita meloncat jatuh kita. Ada apa kita ini sebenarnya? Ada siapa sebenarnya ini? Kenapa padahal kita lalu kita ucap biasanya jar ndak jar apa biasanya kau wajah. Nah, ini manusia kan bertanding ingin menghebatkan dirinya. Ada orang betakun pas hari itu musim batu akik, di kampung betakun nonton guru kayak apa guru Jawa ini pindah musim batu akik nih, orang di kampung-kampung mana-mana. Kada apa aja guru. Asal jangan hati jangan membatu kayak batu akik juga. Wow, guru ini ada kan. Pas orang main batu akik. Nyotol aja. Ini kisah aja lah. Berkisah supaya rame lah. Apa kalau boleh jak lah. Kisah supaya dapat ibrah kita. Kisah itu ibrah juga.
Jadi orang bakal kisah di mana di kampung tuh dengarkan aja, situ ada ibrah. Tergantung ibrahnya apa. Ibrah tuh gambaran yang kita ambil menjadi tadabur bagi diri kita. Tadabur itu memahamkan di dalam absor hati kita yang dalam. Ini dalam rangka ma'rifatullah. Kamu tahu lah jar utas kuni aja. Yang utas batu akik yo bang. Utas batu akik ini hebat benarnya aja. Bahasa Banjar kan hebat benarnya aja. Kenapa? Batu akik ikune kalau aku anakku nang 6 tahun di rumah tuh bila aku tampaikan batu akik nih, apalagi aku balik ke belakang sini aja, hancap aja mah gancang makan jar. Wah jar. Ujar nang si ikung nggak mau kalah jom dengar. Hebat batu akikku nih jadi masih jar. Ada batu akik sini nang gaya apa tuh apa nih biji nangka tiwadak. Gonol lah tuh. Gonol hebat lah anu hebat tuh. Kalau batu akik ndani itu kan apa itu masih batu akik ini hebat lagi. Orang mati gin bisa hidup jar. Bila kau cupakan jar lawan orang mati itu najar. Inya masih mau mericup kocok berarti orang itu hidup itu jar. Ini ngaran betani manusia itu gambaran seperti itu hidupnya. Iyalah. Ada pulang sih kau nggak mau kalah kada. Mengeluarkannya batu akik warna hijau, kayak batu virus tuh nah hijau, mengleneng. Pah tokar papa semuanya itu aja. Batu akik kuning nah. Sumber rezeki batu akik kuning. Poh, ya nang lain. Enggak apa jadi sumber rezeki aja. Bah, batu akik. Memang bagus loh batu akik. Bagus. Leneng bagus. Model kayak jamrut tuh nah. Bagus. Pakai apa aja supaya jangan mendatangkan rezeki. Aku jual aja sidin batu ini dapat rezeki duit aku aja sidin bah iya. Ngapa kisah itu teh? Kisah itu adalah bahaharatan ya orang manusia itu iyalah manusia itu bahaharatan itu bahasa Indonesianya apa? Nah, ayo bapak bahebat-hebatan jago-jagoan manusia itu kayak itu keadaannya, maka itulah yang membuktikan manusia itu jauh terdinding dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ma'rifatullah paham yang maha hebat itu hanyalah Allah. Di dalam kehidupan kehebatan manusia itu ada terselip kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ma'rifatullah sudah bila sampai kepada kudrat iradat manusia. Fal ma'rifah inama tahsilu bikasbi hijabin nafsi an miratil qalbi bitasbiyatihi payaro piha jamalil kanjil makfi pisirri lubil qalbi. Masya Allah. Ketahuilah kata saya, bila engkau sudah memasuki ma'rifatullah itu, maka hasillah terbukalah hijabmu kepada Tuhanmu, terbukalah dinding-dinding pada dirimu, mir'atil qalbi, daripada cermin hatimu itu, bitasbiyah karena bersihnya, bagaikan seperti intan setelah digosok mengkilat, jadilah dia berlian. Jadi orang ma'rifatullah itu hati yang dipikirkan, bukan ilmu. Di sini lain. Hati aja, mudah sekali ma'rifatullah. Jadi Syekh Abdul Qadir ini menyuruh mengatur hati. Ma'rifatullah itu di hati. Makanya doa kemarin, Allahumma asgil jawarihana bita'atika. Ya Allah, sibukkan aku dengan jawarih kami, dengan anggota tubuh kami untuk taat kepadamu. Wa qulubana, dan hati kami bima'rifatika. Hati kami ma'rifah kepadamu. Subhanallah. Payaro, maka engkau akan melihat keindahan yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila pian ma'rifatullah, pian tersembunyi. Contoh orang ma'rifatullah ya yang tadi melihat anak sidin lalakian ganas kelak. Enggak apa lalakian bisa anak lakian, pernah bisa anak lakian lah adalah. Nah itu adalah gonol sudah mana anak pian mana? Nah, gonol dah mina. Ada nang nakal masih mending nih, masih baik kekanakan nih. Kalau nang nakal senyum aja orang tuanya. Selengah sedikit rokok kuitan di cuntannya. Dompet kena kau bantangan di rumah. Yalah, disikatnya. Tapi si kuitan nang ma'rifatullah nih, yang orang tua ma'rifatullah ini senyum aja melihat anak kita. Alhamdulillah anakku. Hamba tidak melihat kelakuannya ya Allah. Hamba melihat keindahanmu ya Allah. Mun pian kada kau melihat keindahan Allah di pada anak pian jauh dari ma'rifatullah. Jangan berharap pian bertemu Allah di surga kelak nanti. Karena di dunia saja keindahan Allah tidak bisa melihat. Coba melihat anak kita, ya Allah, lihatlah bagian mana saja keindahan itu adalah jamal Allah Subhanahu.
yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani mirror qalbi, cermin hati. Bukan itu keindahan Allah, bukan, tapi di balik itu ada keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kau lah patuha pian memahami patuha. Kau lah bini pian bang keindahan Allah kada? Keindahan Allah. Bini orang keindahan Allah juga tapi lain milik pian lah. Jangan digabungkan, jangan lah Pak Haji Samin lah. Ya lah. Senyum ya Pak, senyum. Ada bisi penyakit di awak. Totorehna apakah bakas bahari, bangkak tangan. Ya Allah, indahnya Engkau ya Allah. Nah, indah Engkau ya Allah, maha indah Engkau ya Allah. Kenapa? Kita ini melihat yang buruknya di sini. Yang lainnya kita tidak melihat. Contoh, saya mengisahkan dengan bentuk peribahasa yang lain. Sepeda motor. Kenapa pas keundangan kawan reoni ini biasanya ajang apa? Ajang hebatan. Ajang apa? Ajang bergaya lah, ya kan? Bila berhasil tuh nampakkan. Kenapa hari itu pakai sepeda motor? Miris ban. Masalahnya kan miris aja nih. Soalnya langsung pian injak sepeda motor pian tuh dasar sepeda motor. Kalau tahu berterima kasih lo orang dasar sepeda motor nih. Pian marahi sepeda motor secara keseluruhan. Iyalah. Padahal yang rusak nih apa niat pian? Isok kujual aja sudah sepeda motor. Padahal sepeda motor ini kan masalah ban aja. Masalah lain kan tidak bersalah nih. Kenapa dimarahi yang lainnya? Itu artinya kita hanya melihat yang buruknya, bukan yang baik. Maka belajarlah kita melihat keindahan-keindahan itu. Pasti itu adalah bukan yang buruk kita pandang, tapi keindahan. Di mana keindahan itu pasti ada keindahan Allah. Maka melihat anak pian, Masya Allah, coba perhatikan anak pian. Nangkar bisi anak pang guru, lihat bini kan. Nangkar bisi bini pun guru kada. Apakah kertas kah? Lihat jangan nih. Ada kisah nih lah. Kisah. Di TV kan rame ibu-ibu di rumah ini Pak, bila memasak tuh sambil ada TV di rumah kan. Karena ibu nih belajar memasak, ada ya situ masukkan gula 3 sendok, masukkan 3 sendok. Masukkan bawang ya secukupnya, ambil bawang, masukkan di situ ya kan. Masukkan mentega aja. Mentega tuh bahasa Indonesianya margarin, masukkan margarin secukupnya. Masukkan garam secukupnya, masukkan garam secukupnya. Pas terakhir tuh TV madahkan masukkan daun salam jar. Daun salam. Cuma pas ada guntur waktu itu dom jar. Daunnya pas TV itu mengucapkan daunnya tuh kena guntur dom jar guntur. Pendengar sidin ucapkan assalamualaikum kan, salam ya lah. Mbak sudah anak masuk tuh langsung elan gorengan tuh lawan assalamualaikum salam. 3 kali sih mengucap assalamualaikum secukupnya kan. Jadi jarang nang laki di apa assalamualaikum jadi sini non ringging tuh. Waalaikumsalam jar laki. Kenapa? Jadi ucap itu TV menyuruh mengucapkan assalamualaikum gorengan ke sini. Nah, apa kisah tuh? Nah, salah memahami lah. Hati-hati salah memahami. Perhatikan keindahan Allah. Salah satu ma'rifatullah pintu itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Berceramin pian. Senyum pian. Senyum subhanallah. Ya Allah, senangnya sekali hamba. Bila pian nih termasuk itu. Bila pian senang melihat diri pian. Bila senang pian melihat diri pian. Bila pian kau melihat diri pian, wajah pian itu sesuatu yang baiknya saja secara keseluruhan, maka yang terlontar dari ucapan beliau adalah syukur kepada Allah. Situ pian sudah melihat Allah, yaitu melihat fi jamalihi min asma'illah, dari asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musawwir itu ialah yang memberi bentuk rupa kepada setiap orang. Wajah pian itu adalah Allah yang memberikan rupa kepada pian, bukan karena kehebatan abah mama pian lah, bukan kehebat. Ini tampan anak pian bagus, bukan karena kehebatan Pak Agus lawan bininya, lain lah. Jadi memang kalau wae kenalah anak siapa gerang ya, wah ya kalau anak siapa gerang ya. Nah itu Pak paham lah tak? Padahal yang membentuk rupa tampan itu Allah.
Wallazi yusawwirukum fil arham dalam Al-Qur'an. Dialah Allah yang membentuk rupa kalian dengan keindahan-keindahan. Subhanallah, kita dapat jamal Allah. Kita sampailah ma'rifatullah pada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi 4, ada asar, ada afal, ada sifat, ada asma Allah. Masuk sudah kita di pintu ma'rifatullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa